Aku pernah dengar ada orang yang bilang katanya menghafal Quran itu adalah orang yang istimewa. Menurut kakak? Aku malah ngerasa sebaliknya. Semakin kita dekat sama Al-Quran, semakin sadar kalau diri kita ini banyak kurangnya. Aku juga ngerasa gitu sih. Makanya aku heran kalau ada orang yang merasa cukup. Karena setiap kali baca Quran, aku selalu merasa harus ada yang diperbaiki. Mungkin itu salah satunya kenapa Al-Quran disebut petunjuk. Karena selalu ngingetin. Iya, tapi bukan cuma ngingetin yang salah, tapi juga ngingetin kalau kita nggak boleh berhenti belajar. بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Makanya yang dijaga bukan semangatnya, terus kebiasaannya. Karena mau kita lagi semangat atau enggak, ya tetap harus membaca juga kan? Aku penasaran deh. Penasaran apa? Kenapa kamu milih jadi penghafal Quran? Kenapa? Ya karena aku suka. Padahal susah loh. Iya. Karena itu adalah pilihanku. Bisa sampai di titik ini bersama orang-orang baik dan bisa menghafal Al-Quran. Kalau ditanya aku capek apa enggak? Ya sebenarnya capek banget. Cuman ya aku selalu bersyukur. Insya Allah. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره. Menurut kamu, kenapa ya orang bisa istiqomah? Aku juga nggak tahu. Serius. Kalau menurut kamu? Mungkin dia sadar apa yang dia jaga itu berharga. Makanya tetap dijaga walaupun capek. Nanti kalau kita udah nggak di Doma lagi, tetap murojaah ya. Insya Allah. Kesanku selama di Dauman ini, aku jadi banyak temen dan aku jadi tahu sifat-sifat teman-teman itu ternyata beda-beda. Terus kita tuh harus kayak saling melengkapi gitu. Karena kan di sini umurnya ada yang kecil, ada yang tua. Jadi kita harus seimbang gitu.
yang paling aku ingat ya lingkungannya sangat positif untuk menjadi lebih baik lagi, bertumbuh menjadi baik lagi, lebih positif lagi. Dan ya aku sangat senang bisa bergabung di Dauman, mempunyai para pengajar yang Masya Allah baiknya, teman-teman yang Masya Allah sama-sama ingin berjuang. Alhamdulillah bisa ditakdirin menghafal di Dauman, karena di Dauman orang-orangnya sangat mendukung, sangat memfasilitasi, sangat benar-benar memuliakan para penghafal Quran. Pesan buat Dauman, semoga kelak ke depan Dauman bisa melahirkan para ahlul Quran dan sukses selalu buat Dauman. Semoga semua alumni Dauman tergapai semua cita-citanya dan sukses ke depannya. Pesan untuk Ustazah, pertama-tama terima kasih sekali karena sudah membersamai kami, sudah membantu perjuangan kami sampai sejauh ini, sudah mendukung dalam semua hal yang kami butuhkan. Terima kasih dan maaf pasti selama ini kami banyak salah, kami banyak mau, kami banyak minta, mohon diikhlaskan ya Zah. Semoga ketika Ustazah dilanda kesulitan, Allah kuatkan dan Allah sertakan dengan kebaikan. Pesan untuk Ustazah, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Salwa, Ustazah Linda yang selalu setia menemani proses belajar kita dengan sabar, dengan suka duka, pahit manisnya. Saya doakan semoga di setiap langkah Ustazah kelak mendapat ganjaran pahala yang berlipat dari Allah. Semoga Ustazah lancar ke depannya dan semoga apa yang sudah lakukan untuk kami menjadi amal jariah di akhir nanti. Untuk para Ustazah, terima kasih telah membimbing kami dengan segala kesabaran, yang pastinya diri kami ini banyak salahnya, mohon dimaafkan. Pesan buat Ustazah, terima kasih Ustazah selama ini udah dengerin aku tasbih. Kadang banyak hal yang buat aku tuh nyerah untuk aku menghafal Al-Quran. Kadang aku males, kadang kalau ngeliat ayat-ayatnya susah aku rasanya pengen udah aja gitu. Tapi di sisi lain aku ingat sama ayah sama ibu. Kalau lihat teman yang udah selesai juz 30 juz ataupun udah tasbih, sama iri gitu. Sama bisa nggak ya kayak dia? Tapi sama kadang bikin semangat sama turun, kadang juga sama berpikir kalau teman sama bisa begitu, kenapa sama juga nggak bisa? Hal yang buat aku menyerah sebenarnya belum pernah merasakan yang nyerah banget tuh, belum pernah. Tapi kalau capek pasti, misalnya kita udah berusaha, udah belajar, udah berdoa, udah berjuang, tapi ternyata belum bisa terkabulkan, belum bisa tercapai. Kayak ya Allah, padahal aku kurangnya apa? Aku udah usaha, aku udah belajar, aku udah berdoa, tapi kadang aku mikir kenapa aku belum juga aku mendapatkan apa yang aku mau, apa yang aku impikan, apa yang aku cita-citakan.
mungkin belum rezeki aku untuk tercapai cita-cita aku, keinginan aku. Semoga kedepannya aku bisa lebih belajar, lebih ikhlas, lebih berjuang lagi, lebih banyak belajar lagi. Mungkin ibadah aku yang belum sempurna, ya aku harus tingkatin lagi. Pesan untuk orang tua, mama, bapak, makasih ya udah biayain biaya sejauh ini, udah nasehatin kalau lagi nggak semangat. Tapi maaf kalau targetnya nggak selesai, maaf kalau pencapaiannya nggak sesuai harapan. Terus untuk mamas, maaf ya kalau ada sesuatu yang ingin dicapai tapi biayanya kehalang sama aku. Duitnya buat aku semua, maaf ya. Aku doain semoga mama sukses, lancar, sukses di dunia akhirat. Buat bapak sama mama, makasih. Pokoknya gak ada kata yang bisa diucapin lagi selain maaf dan makasih. Maaf atas semua yang belum tercapai, makasih atas semua yang udah diberi. Terima kasih selalu mendukung Deka, selalu menginginkan yang terbaik untuk Deka. Deka bukan apa-apa kalau bukan dari doa ayah, ibu, orang sekitar yang selalu mendukung Deka. Doakan semoga Deka bisa kelak suatu hari membawa ayah, ibu, abi, keluarga kita semua ke surga Firdaus A'la karena syafaat Al-Quran dan dihafalkan selama dunia. Doakan semoga Deka selalu bisa menjaga hafalan Deka sampai akhir hayat Deka. Terima kasih, mohon maaf. Semoga ayah, ibu sehat selalu dalam lindungan Allah. Aku mencintai ayah, ibu karena Allah. Pesan untuk orang tua, terima kasih ibu sama ayah karena selalu usahain apa yang aku mau. Selalu nyemangatin aku, selalu yakinin aku kalau aku itu pasti bisa. Pesan untuk orang tuaku, yang pertama untuk ibuku, terima kasih sudah menjadi ibu sekaligus ayah, ibu yang kuat, yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih untuk Abah. Kita cuma bisa berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga ayat yang Tika hafal, setiap huruf yang Tika baca, membantu Abah menerangi makam Abah, dan semoga Abah ditempatkan di sisi terbaik oleh Allah. Semoga dengan wasilah Al-Quran yang Tika hafal ini, Abah bisa dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Semoga kelak kita sekeluarga bisa berkumpul lagi di surga Allah. Amin. Semoga Ara bisa buat mama, papa, abang, saudara-saudara semua, keluarga ya sifat Ara bisa bermanfaat buat kalian. Ma, Pa, sehat-sehat, panjang umur. Ara berdoa, Mama
Papa bisa lihat anak sukses, bisa ngerasain kesuksesan anak, pencapaian anak. Untuk ayah dan emak, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang udah kalian kasih untuk aku selama ini, dari segi materi maupun doa. Tanpa doa kalian, aku gak mungkin bisa berada di titik ini. Doakan aku ya. Doakan aku untuk bisa selalu istiqomah di jalannya. Terima kasih buat ayah dan ibu selama ini atas segala doa dan dukungan dan biaya. Maafkan aku belum bisa menjadi anak yang baik. Maafkan atas segala kesalahan yang dilakukan selama ini. Semoga ayah dan ibu diberikan panjang umur, sehat, semoga keberkahan selalu menyertai ayah dan ibu. Tujuh angkatan satu perjalanan. Di Pesantren Putri Dauman Quran Indonesia, kami belajar bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga untuk dihidupkan dalam setiap langkah kehidupan. Setiap ayat yang kami jaga, setiap doa yang kami panjatkan, dan setiap perjuangan yang kami lalui telah membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan. Hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Dengan Al-Quran sebagai pedoman dan cita-cita sebagai tujuan, kami melangkah membawa harapan, ilmu, dan kebermanfaatan untuk umat. Kami adalah santri Angkatan 7, Pesantren Putri Dauman Quran Indonesia. Membumikan Al-Quran, melangitkan cita-cita.